Hai semuanya, balik lagi di vlog ADN Resta. Kali ini ya, gue mau bahas Honda Beat Carbu tahun 2011 gitu guys ya. Ya karena motor ini kebetulan kepakean punya gue sehari-hari gitu. Dan gue mau bahas juga gimana motor setelah hampir mau 10 tahun gue pakai kebetulan karena motor dipakai harian sama gua gitu guys ya. Nah, bagi kalian yang penasaran jangan lupa like, komen, dan subscribe guys ya, dan nyalain juga tombol notifikasinya gitu. Dan langsung aja tanpa basa-basi kita ke motornya gitu. Oke, check it out. Nah, itu motornya guys. Kebetulan motor ini gua pakai bisa dibilang motor perang guys. Dari zaman gua sekolah sampai sekarang dipakai kerja, terus ya bisa dibilang galon bawa gas gua pakai motor ini gitu guys. Nah, karena kenapa gua baru buat video setelah beberapa bulan, karena kebentrok sama kerja juga gitu guys. Nah, mohon maaf kalau videonya memang agak buram, karena gua seadanya aja gitu guys ya. Kebetulan ini motor gua mau lakuin restorasi di Honda Beat Carbu tahun 2011 itu guys. Karena ini motor nggak bakal gue jual gitu kan, makanya daripada rusak karena dimakan usia, lebih baik gue lakuin restorasi aja gitu guys. Karena waktu itu gue ngambil di tahun 2011 bulan 11 akhir, tanggalnya gue lupa gitu kan guys. Nah, hampir 10 tahun ini motor gue pakai gitu. Dan sekarang bulan berapa? Bulan 9 ya? Ya, bulan 9 sekarang. Dan di bulan 11 nanti dia ganti kaleng gitu guys. Genap tinggal berapa bulan lagi dia genap 10 tahun. Nah, dan untuk kondisinya karena memang agak malam gitu ya, mungkin kelihatan juga lah sedikit. Dan kondisinya sangat memprihatinkan ini guys. Dan untuk dashboard nanti gua shoot lebih dekat, dia ya biasa karena dia kepanasan mudar gitu guys. Dan untuk warna yang merahnya ini juga pudar. Untuk bodi depannya itu semua pudar guys. Nah gitu. Karena kalau untuk shock sendiri gua udah ganti kemarin ya. Nah, dia udah ganti shock sama ini guys. Nah, ini udah gua ganti juga karena ini udah sebutannya itu pecah 1000 guys. Pecah 1000, dan itu udah gua ganti juga sama ini apa namanya, lampu besar ini udah gue ganti juga gitu. Mesin juga udah kebetulan baru beres ini mesin, karena kemarin tuh agak ngeritik mesinnya. Ini motor gua turun mesin, dia ganti stang seher, klep juga kan, karena semua udah enak sekarang. CVT juga udah dibersihin, udah diservis juga gitu. Dan untuk karbunya kemarin itu dia lamsamnya naik turun, dan itu disaranin sama bengkelnya harus setelan anginnya dibubut. Nah, dibubut lah setelan anginnya, dan sekarang lamsamnya lebih enak gitu guys. Nanti gua hidupin juga lah buat kasih contoh sama kalian. Nah, dan untuk apa lagi ya, kayaknya untuk mesin kayaknya udah aman deh, karena permasalahan cuman itu aja. Nah, di
Oh sorry ya, waktu gua ngambil motor ini banyak banget ceritanya. Di tahun 2011 sampai sekarang nginjek 10 tahun, ini motor nggak mulus-mulus aja gitu guys. Karena ini motor dia pertama gua ngambil di tahun 2011, 2 minggu ya 2 minggu gua pakai sekolah gitu kan, jatuh gua semuanya itu habis, lecet semua, bodi lecet semua habis, tubuh serut. Nah ini cerita pengalaman aja guys ya, karena gua setelah 10 tahun gunain motor ini gitu. Nah setelah itu gua jatuh gitu guys, setelah ini jatuh nggak nyampe di situ aja, abang gua, bukan abang gua sih, paman gua mau ngambil ini plat nomor gitu guys, mengambil plat nomor. Setelah di perjalanan pakai motor ini dia tabrakan semua bodi ini nih, bodi ini hancur, lampu itu hancur, ini hancur nih, ini hancur, tameng ini pecah, ini pecah, bawah ini pecah, ini pecah juga, itu pecah, ini dashboard ini pecah, semuanya pecah. Untuk belakang itu dia aman. Nah gitu guys, karena bukannya nggak mau dibenerin guys ya, udah mau gue benerin karena di tahun 2011 itu ini motor masih produksi mungkin. Nah untuk barang dan spare partnya itu masih inden. Alhasil ini motor 2 bulan ngandang di rumah, nggak gue pakai gitu. Nah setelah satu persatu dia ada, gue karena mesen semuanya datang gitu kan, alhasil keganti semua, bagus gitu guys. Setelah keganti semua, nggak sampai situ aja permasalahan, gue pakailah sekolah. Nah setelah sekolah itu gue tabrakan lagi gitu guys, karena itu bukan real salah gue juga sih. Karena kenapa, bukan salah gue. Jadi pas gue pulang gitu kan, jadi pas gue pulang ini motor ada cewek lah bawa motor, dia pulang sekolah juga gitu. Nah pas dia pulang sekolah, gue jarak sama dia tuh nggak terlalu dekat gitu guys ya. Jadi pas dia belok, dia nggak kasih sen, alhasil gue seruduk. Nah gue seruduk, jatuhlah gue juga sama itu si cewek, karena nggak apa-apa posisinya karena pelan, nggak ngebut gitu kan. Nah bagi kalian juga penting banget, kalau kalian mau bersimpangan atau belok itu, sen itu penting guys. Nah, gitu. Buat kalian semua guys ya, jangan kayak ibu-ibu, aduh yang sen belok kiri, sennya kiri belok kanan dan sebaliknya, jangan guys ya. Nah, jangan pakai hazard jumping, aduh kacau itu. Nah terus lanjut lagi ke cerita lagi guys ya. Langsung gua benahin, maksudnya bukan benahin, jatuh sama si cewek itu nggak apa-apa, bangun lah, kita juga mau pulang gitu, nggak ada permasalahan ya, cuma dasar-dasar kecil. Karena itu posisinya dia agak tikungan guys, datang dari sana motor kebut, bener-bener hancur dah itu motor, nggak ada rem, nggak ada, pokoknya nggak ada, cuman modal nekat. Gua diseruduk lagi, hasil gua mental berapa meter sama motor gua gitu kan, mengakibatkan kaki gua tuh patah. Hampir 2 bulan gua nggak bisa jalan, sama paman-paman gua tuh ya dituntun gitu kan, mau kemana-mana susah banget ya guys. Dan terus ini motor ngandang lagi gitu kan, ngandang lagi sekitar 1 bulan guys. Nah setelah 1 bulan ini motor ngandang, dibenerin lagi, udah dibenerin semua beres, semua bagus,
baru dipakai sekitar 3 bulan sama gua. Ada temen gua mau minjem gitu kan, karena waktu itu gua ya tinggalnya jauh dari kota gitu guys, sinyal juga susah, dan dia mau main-main lah ke kota gitu. Nah, minjem lah motor sama gua gitu kan, ya karena sama temen kan nggak dikasih gimana kan, gak enak ya, mungkin gua pesen aja, pokoknya hati-hati. Alhasil malamnya dia kecelakaan guys. Akibatnya ini hancur setengah habis, sama itu habis semua, habis cuma utuh setengah badan, karena dia ngajak trotoar katanya. Tapi ya temen gue itu mau bertanggung jawab dan dibenerin semuanya gitu ya. Jadi hasil ini motor 3 kali hancur gitu guys. Setelah di situ udah sempat gua dan keluarga gua, orang tua gua sempat berpikir ini motor apesan gitu. Tapi gua berpikir lagi, ini motor bukan karena dari motor ya, itu dari dasar orangnya aja kurang berhati-hati gitu guys. Buat pelajaran aja guys ya. Karena kebetulan ini banyak sejarahnya tentang ini motor sama gua ya, bisa dibilang sejarah gak enak juga, tapi gak bakal gua jual gitu guys. Salah satunya sejarah seperti itu tadi guys ya. Tapi karena kondisinya sekarang memprihatinkan ya, karena ini malam mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita perhatiin di sini guys, nah ini sudah kusam tuh seperti ini karena kejemur tuh. Untuk dashboardnya sendiri ini udah kusam, dan ini juga kusam tuh kan, dan ini juga warnanya yang tadinya glossy ini ada baret-baret di sini nih, dan ini juga udah pada rusak lah. Karena ini ini bekas, bukan karena jatuh, ini karena kena paha yang semua dibonceng gitu guys ya. Nah, dan ini juga kusam kan, ini kusam. Dan untuk spakbor kebetulan ini waktu itu patah, alhasil gua gantinya salah, itu malah yang imitasi. Nanti juga itu mau gua ganti sama spakbor depan, standar tengah juga patah, itu mau gua ganti juga guys ya. Kenapa gua lebih dominan pakai motor ini gitu kan, karena tinggi gua dengan 160, gua lebih nyaman pakai ini motor. Nah, tuh kaki gua lebih napak guys, jadi lebih napak kaki guanya daripada motor Vario 150 punya gue. Itu berat banget guys, daripada dibandingin motor ini enteng, untuk selip-selipnya enak gitu kan, irit juga gitu kan, dan untuk fiturnya ya nggak terlalu gimana sih ya, standar sih zaman dulu. Untuk fiturnya nggak terlalu, kita hidupin aja dulu guys ya. Seperti biasa ya, di sini cuma ada sen kiri kanan, dan ini untuk tombol lampu, tombol starter, klakson nih, lampu jarak jauh, sen, cuman hand grip yang udah nggak asli, udah gua ganti karena waktu itu udah kusam juga. Dan ini untuk spionnya ya seperti inilah, model standar ya guys ya. Dan untuk lacinya sendiri ya seperti ini, enggak terlalu dalam guys. Untuk mungkin untuk minuman, untuk laci seperti ini cukup lah gitu kan. Yang sebelahnya agak dalam, sebelahnya rendah gitu. Dan untuk pijakan kaki ya lumayan, untuk posisi gue pengendara ya ini cukup jauh lah gitu. Dan kalau untuk boncengan ya lumayan segini juga itu kan, nggak terlalu itu luas lah gitu guys.
untuk standar biasa sepertinya ketika motor mati ketika motor hidup, kalau standarnya digituin, diturunin, dia nggak akan otomatis mati gitu maksudnya. Dan itu menurut gua suatu kelebihan di zamannya. Kalau sekarang ya udah biasa, karena fitur motor zaman sekarang udah banyak banget gitu guys. Dan untuk lampu dia masih ini guys ya, masih bolham semua. Ini bolham pokoknya lampu stop ini lampu stop bolham, sen kiri kanan bolham, lari lagi ke depan, dan ini juga masih bolham. Nah, salah satunya yang gue suka dari motor ini daripada motor yang sekarang, dia ininya misah guys. Ini misah, ya mungkin kalian udah tahu lah. Tapi kalau misalkan ini pecah sebelah, kita mau ganti sebelah aja dia bisa sebelah, kan? Karena ini misah gitu. Atau lampunya aja yang pecah kayak kemarin itu kan gue ganti lampunya, karena sennya masih bagus kan, gue ganti lampunya aja gitu, nggak harus sennya juga gitu. Bayangkan kalau ini dia satu begitu, alhasil gue harus ganti semua gitu guys ya. Karena ini nggak sambung, dia misah, gue cuman ganti lampunya guys. Dan ini spakurnya masih imitasi itu kan, nanti mau gue ganti juga itu kan. Dan ini keadaan shocknya masih menggunakan teleskopik gitu kan. Nah, peleknya dia pakai ring 14 gitu kan, dengan palang 5 nya. Dan ukuran bannya masih yang standar 80/90 ring 14. Nah, lanjut ke cakram masih menggunakan yang standar seperti itu kan. Nah, ini untuk cakramnya itu piringannya begitu bulat dengan bolong-bolong gitu kan. Ini modifnya motif standar, dan ini cakramnya pakai nisin, masih asli guys, masih ya muluk lah. Belakang juga sama, peleknya gunain 14 palang 5 ukuran 90/90. Mungkin segitu aja guys ya untuk keadaan motor gua saat ini sebelum direstorasi. Mungkin nanti gua kasih before afternya setelah ini motor keadaan sekarang dan sudah direstorasi, karena nanti gua restorasi kebetulan di kawan gua gitu guys. Bagi kalian yang punya motor kayak gini tahun 2011 atau ke bawah yang fit karbu, kalian bisa komentar di bawah gimana kalian selama menggunakan pakai motor ini dan ceritanya apa. Kalian juga boleh komen di bawah gitu kan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, agar lebih semangat lagi buat videonya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.